Di film pertamanya dikisahkan terdapat sebuah kerajaan yang paling kuat di muka bumi yang bernama Kerajaan Shang. Putra kedua kaisar yang licik yang bernama Yin Xiao dengan bantuan siluman rubah yang bernama Daji membunuh kaisar dan putra mahkota. Tak hanya itu saja, Yin Xiao bahkan tega membunuh istri dan anaknya sendiri yang bernama Yin Zhao. Akibat ulah Yin Xiao ini, Kerajaan Shang dikutuk oleh langit, hewan-hewan mati terkena penyakit misterius dan sawah-sawah gagal panen, membuat rakyat menentang kepemimpinan kekaisaran Yin Xiao. Kutukan itu hanya bisa dihentikan dengan gulungan dewa yang saat ini dibawa kabur oleh seorang dewa yang bernama Jianxia, yang kini berubah menjadi manusia biasa karena melindungi gulungan dewa itu. Xia dibantu dua muridnya yang bernama Nacha dan Yanjian, serta bersama dengan pangeran kerajaan Shiki yang bernama Jiva berniat menghentikan kekejaman kekaisaran ini. Singkat cerita, Nacha dan Yanjian membawa mayat Yin Zhao ke Gunung Kunlun, tempat tinggal para dewa. Nacha dan Yanjian meminta para dewa untuk menghidupkan kembali Yin Zhao karena dia adalah satu-satunya harapan umat manusia yang bisa menggulingkan tahta Kaisar Yin Xiao. Para dewa yang ada di sana pun kebingungan karena menghidupkan manusia yang sudah mati dan akan menentang hukum langit. Dewa Agung, pemimpin para dewa, kemudian mengecek tubuh Yin Zhao. Dewa Agung pun terkejut, dia merasakan masih ada energi kehidupan di dalam tubuh Yin Zhao. Namun energi itu dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Jika para dewa membangkitkan manusia dengan energi seperti itu akan menimbulkan sebuah bencana. Tapi di sisi lain, Dewa Agung teringat ramalan Yanjian mengenai takdir Yin Zhao yang akan menjadi satu-satunya orang yang bisa membuka gulungan dewa untuk menghilangkan kutukan. Tidak ada orang lain lagi yang bisa melakukannya selain Yin Zhao. Para dewa pun sepakat, mereka akhirnya menyatukan kekuatan untuk membangkitkan Yin Zhao kembali. Secara mengejutkan, Yin Zhao menyerap kekuatan para dewa terlalu banyak. Para dewa berusaha menghentikan hal itu, namun mereka tidak bisa. Dewa Agung pun mengeluarkan para dewa yang lain dari tempat ritual. Dia merelakan kekuatannya sendiri diserap habis oleh Yin Zhao, membuat tubuhnya menjadi tua dalam seketika. Di tempat lain, Panglima Besar Wang Zhang bersama anak buahnya kembali ke Kerajaan Shang setelah 10 tahun berperang di Laut Utara. Jenderal Wenzong langsung menghadap Kaisar Yin Xiao. Ia berniat mengundurkan diri karena dia ingin pensiun menjadi jenderal perang. Namun Kaisar menolak. Kaisar yang lemah karena masih terluka parah berkata kalau dia ingin Wenzong menangkap Jiva yang saat ini sudah kembali ke kerajaan Shiki. Jenderal pun tetap bersikeras untuk pensiun karena usianya yang sudah tua. Mendengar hal ini, salah satu tangan kanan Wenzong yang bernama Chan Yu menawarkan diri memimpin pasukan untuk menangkap Jiva dan menaklukkan kerajaan Shiki. Chan Yu tidak takut mengorbankan diri untuk kerajaan ini seperti ayahnya yang tewas di medan perang demi membela kerajaan ini. Kaisar Yin Xiao kemudian memberikan jubah perang kepada Chan Yu, mengangkatnya menjadi panglima yang akan memimpin pasukan perang melawan kerajaan Shiki. Di dalam kerajaan Shiki, Jiva yang kini menjadi putra mahkota sedang berduka atas kematian kakaknya yang dibunuh Kaisar Yin Xiao. Seorang utusan dari kerajaan Shang kemudian datang memberikan sebuah kotak dan pedang milik Yin Zhao yang sudah tewas. Utusan itu berkata jika Jiva mau menyerahkan diri maka Kaisar Yin Xiao akan mengampuni rakyat kerajaan Shiki. Siluman pelindung Jiva yang bernama Le Zhenzi dan para penasehat kerajaan Shiki pun marah. Mereka berniat membunuh utusan itu namun Jiva melarangnya. Jiva membiarkan utusan itu pergi begitu saja dan singkat cerita beberapa hari kemudian Chan Yu dan pasukannya bergerak menuju kerajaan Shiki. Dia menyuruh para penduduk lokal untuk membangun jembatan di atas sungai. Setelah jembatan selesai, Chan Yu dan pasukannya pun mulai melintas. Di saat Chan Yu sampai di tengah-tengah jembatan, ternyata Jiva ada di antara para pemuda yang membuat jembatan itu. Jiva pun menyuruh rekan-rekannya untuk melepaskan tali jembatan dan seketika jembatan itu pun terpisah satu sama lain. Anak buah Chan Yu yang panik pun terjatuh ke sungai, sementara Chan Yu sendiri masih berusaha bertahan di atas jembatan. Chan Yu lalu memanggil keempat raksasa untuk menolong prajuritnya yang tenggelam. Dengan susah payah, Chan Yu akhirnya berhasil sampai di seberang. Chan Yu pun langsung melesat mengejar Jiva dan anak buahnya yang kabur masuk ke dalam celah tebing. Chan Yu sebenarnya sudah tahu kalau pasukan kerajaan Shiki pasti akan menyerangnya di tempat ini. Namun dia tidak gentar. Chan Yu kemudian melihat kalau jalannya ditutup oleh bebatuan. Tiba-tiba salah satu raksasa yang bernama Mao Li King tertimpa batu-batu besar dari atas. Itu adalah ulah pasukan
mengalahkan Jiva yang ada di atas. Melihat hal ini, Jiva pun senang. Dia mengira bebatuan itu bisa mengalahkan Mao Liqing. Namun ternyata Mao Liqing bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Jiva pun memerintahkan pasukannya untuk melemparkan bebatuan lagi. Mao Liqing kemudian melemparkan pedangnya. Pedang itu berubah menjadi naga yang langsung menyerang anak buah Jiva. Siluman hijau berusaha melawan pedang naga itu, namun dia kesulitan. Pedang naga itu sangatlah kuat. Melihat musuh yang terlalu kuat, Jiva pun menyuruh pasukannya untuk mundur. Chan Yu yang melihat Jiva kabur langsung mengejarnya sendirian. Chan Yu dan Jiva pun bertarung di pinggir jurang. Chan Yu lalu mengeluarkan sebuah mutiara ajaib miliknya dan berhasil menjatuhkan kuda milik Jiva. Jiva masih berusaha melawan, membuat mereka berdua akhirnya terjatuh dari tebing. Singkat cerita, Jiva yang sudah sadar mengambil batu untuk membunuh Chan Yu, namun Jiva yang tidak tega akhirnya mengurungkan niatnya. Di saat Jiva akan mengikat tangan Chan Yu, tiba-tiba wanita itu kembali sadar. Chan Yu yang sangat ahli bela diri pun bertarung dengan mudah mengalahkan Jiva. Chan Yu pun akhirnya mengikat Jiva di pohon dengan kepala di bawah. Chan Yu berkata kalau dia kagum dengan keberanian Jiva. Meskipun lemah, tapi Jiva berani memberontak. Jiva pun memberitahu kalau Kaisar Yin Xiao adalah orang yang sangat jahat. Namun Chan Yu tidak percaya. Chan Yu berkata kalau dia bukanlah pengkhianat seperti Jiva. Tiba-tiba seekor babi hutan raksasa muncul menyerang mereka berdua. Chan Yu pun berusaha melawannya, namun hewan itu malah menabrak pohon, membuat Jiva bisa melepaskan diri. Chan Yu lalu melemparkan mutiara ajaib, membuat babi hutan itu akhirnya bisa dikalahkan, dan Chan Yu pun baru sadar kalau Jiva sudah kabur. Di tempat lain, Xia yang sedang memancing tiba-tiba diculik sekawanan burung gagak yang dikirim oleh penyihir Gong Bao. Xia yang panik dan berteriak meminta tolong, dan dari bawah Jiva meraih kakinya membuat para gagak kesulitan. Xia pun akhirnya berhasil diselamatkan. Jiva yang memberitahu kalau Kaisar Yin Xiao sudah mulai mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Shiki. Xia pun berkata jika kerajaan Shiki berhasil ditaklukkan, maka kaisar itu akan menjadi penguasa di dunia ini. Siluman hijau kemudian datang menjemput mereka berdua. Sementara itu di dalam istana kerajaan Sheng, siluman rubah Daji menggunakan mantranya untuk memindahkan luka-luka di tubuh Kaisar Yin Xiao ke dalam tubuhnya. Daji rela melakukan hal itu karena ingin menyelamatkan Yin Xiao. Penyihir Dong Bao kemudian datang melaporkan kalau Xia yang membawa gulungan dewa saat ini bersembunyi di dalam kerajaan Shiki. Di dalam kerajaan Shiki, Jiva terkejut melihat rakyatnya bersatu padu mempersiapkan senjata untuk berperang, padahal dia sudah menyuruh mereka untuk segera mengungsi. Mereka pun menjawab kalau semua rakyat kerajaan Shiki memutuskan untuk bertarung bersama Jiva sampai mati karena kerajaan Shiki ini adalah rumah semua orang. Dari jauh mereka lalu melihat Chan Yu dan pasukannya yang sudah mendekat. Jiva dan yang lain pun bingung bagaimana caranya mengalahkan musuh itu karena pasukan Chan Yu dibantu 4 raksasa yang sangat kuat. Xia pun menyuruh yang lain tidak usah khawatir karena ia memiliki sebuah ide. Di tempat lain, Kaisar Yin Xiao masih berusaha membujuk Jenderal Wenzong untuk membantunya menyerang kerajaan Shiki. Namun Wenzong tetap menolak karena dia ingin segera pensiun. Kaisar Yin Xiao pun berkata jika memang itu keputusan Wenzong, Kaisar terpaksa akan pergi ke kerajaan Shiki sendiri. Yin Xiao lalu menyerahkan mahkota dan jubah Kaisar kepada Wenzong. Yin Xiao berkata jika dia yang masih lemah ini mati di tengah pertempuran, Yin Xiao ingin Wenzong menggantikannya menjadi Kaisar di kerajaan ini. Yin Xiao harus segera pergi untuk merebut gulungan dewa yang saat ini ada di kerajaan Shiki agar kutukan yang terjadi di kerajaan Sheng ini bisa menghilang. Mendengar hal ini, Wenzong pun akhirnya luluh. Akhirnya mau membantu memimpin pasukan untuk merebut gulungan dewa dan menghancurkan kerajaan Shiki. Di dalam kamp pasukan Chan Yu, di saat semua orang sedang tertidur, diam-diam siluman hijau mengambil pedang naga milik raksasa Mao Liqing. Liqing yang baru bangun langsung mengejar siluman hijau itu. Di sisi lain, Jiva memerintahkan pasukannya untuk menembakkan panah api ke arah kamp musuh. Rekan Chan Yu yang bernama Luan pun melaporkan kalau mereka sedang diserang, namun Chan Yu malah menyuruh pasukannya untuk tidak terpancing. Chan Yu sadar kalau ini adalah jebakan.
Di tempat lain, raksasa Maoli King dijebak di rawa-rawa. Jiva dan pasukannya pun langsung menghujani raksasa itu dengan sebuah panah. Siluman hijau lalu menancapkan pedang naga di mulut raksasa Maoli King hingga tewas. Pagi harinya Jiva dan pasukan kembali sambil membawa pedang naga, dan Jiva berkata kalau mereka berhasil mengalahkan raksasa Maoli King. Namun Zia malah marah karena target utama mereka adalah menangkap Chan Yu, bukan membunuh salah satu raksasa. Zia takut tewasnya salah satu raksasa malah membuat 3 raksasa yang lain mengamuk untuk balas dendam. Singkat cerita, kedua pasukan saling berhadapan, bersiap untuk berperang. Chan Yu pun langsung menabuh genderang perang, membuat ketiga raksasa mulai maju. Di depan, Jiva menyuruh pasukannya juga untuk maju. Di atas, siluman hijau melemparkan jaring untuk menangkap ketiga raksasa, dan Jiva dan segera pasukannya kemudian menembakkan panah. Tiba-tiba payung ajaib milik raksasa Maoli Hong menyerap tembakan panah dan kemudian mengembalikan tembakan panah itu ke arah pasukan kerajaan Shiki itu sendiri. Jiva yang panik pun menyuruh anak buahnya untuk segera mundur. Raksasa yang bernama Maoli Hai menyerang menggunakan kecapi ajaib yang menyemburkan api. Jiva pun menyuruh penjaga untuk menaikkan jembatan setelah semua prajuritnya kembali masuk ke dalam gerbang. Namun Jiva sendiri akhirnya kesulitan masuk dari belakang. Chan Yu melompat dan memegangi kaki Jiva. Salah satu raksasa lalu menyerang dengan serangan angin, membuat air sungai naik menghantam Jiva dan Chan Yu hingga hanyut terbawa arus. Jiva pun berusaha melepaskan armornya agar dia tidak tenggelam, sementara Chan Yu tertarik ke dasar sungai karena armornya terlalu berat. Jiva pun langsung berenang menolong Chan Yu. Raksasa yang bernama Maoli Sing lalu mengeluarkan monster musang untuk menerobos gerbang. Namun tiba-tiba datang sosok makhluk raksasa biru membunuh monster musang itu. Nacha dan Yan Jian kemudian datang. Nacha memberitahu kalau monster biru yang membantu mereka adalah Yin Jiao yang sudah dihidupkan kembali dan menyerap kekuatan dewa. Yin Jiao yang sangat kuat pun langsung membantai para raksasa satu persatu, membuat pasukan musuh ketakutan dan akhirnya mundur. Semua rakyat kerajaan Shiki pun bersorak atas kemenangan mereka. Di tempat lain, Jiva menggendong tubuh Chan Yu yang masih lemas. Jiva sengaja menyelamatkan Chan Yu karena dia ingin menyerahkan diri kepada Chan Yu agar Chan Yu mau menghentikan perang ini. Jiva tidak mau kerajaan Shiki hancur karena dirinya. Chan Yu pun langsung mengikat Jiva dan akan membawanya pergi. Chan Yu berkata seharusnya Jiva menyerah lebih awal agar tidak jatuh banyak korban. Jiva pun menjawab kalau pasukannya sendirilah yang berinisiatif ingin ikut perang. Pasukan yang berperang bukan untuk membela Jiva, tapi untuk melindungi keluarga mereka. Jiva kemudian bertanya memangnya Chan Yu tidak punya keluarga untuk diperjuangkan. Chan Yu pun menjawab kalau dia dibesarkan di medan perang. Chan Yu akan terus berperang untuk meneruskan perjuangan ayahnya yang sudah tewas di medan perang. Jiva kemudian berkata kalau dia berjuang demi melindungi keluarganya yang masih hidup, namun Chan Yu berjuang untuk keluarganya yang sudah mati. Di tempat lain, Kaisar Yin Jiao menyuruh siluman rubah Daji untuk memilih salah satu gadis untuk dirasuki karena tubuhnya yang saat ini dia rasuki sudah mulai melemah. Di saat siluman rubah akan keluar, dia kesulitan. Ternyata kekuatan siluman rubah sudah sangat melemah sehingga untuk berpindah tubuh saja dia sudah tidak bisa. Singkat cerita, Chan Yu membawa Jiva ke hadapan Jenderal Wenzong yang saat ini sudah datang memimpin pasukan. Chan Yu mengajak Wenzong untuk mundur karena dia sudah berhasil menangkap Jiva. Secara mengejutkan, Jenderal berkata kalau dia tidak mau mundur. Dia masih berencana untuk memusnahkan kerajaan Shiki. Chan Yu pun protes, bukannya awal mereka diperintahkan untuk menangkap Jiva. Chan Yu tidak ingin menyerang rakyat sipil yang tidak bersalah. Malam harinya di saat semua orang sedang tertidur, diam-diam Chan Yu membebaskan Jiva, mengajaknya naik kuda kembali ke kerajaan Shiki. Di tengah jalan dari belakang, Jenderal Wenzong yang menaiki kuda api menyusul mereka yang membuat lingkaran api untuk menahan Chan Yu dan Jiva. Tiba-tiba dari atas, Yin Jiao datang membantu Jiva dan Chan Yu untuk kabur. Yin Jiao lalu menyuruh Wenzong berlutut di hadapannya karena dia adalah putra mahkota anak kaisar. Yin Jiao menyuruh Wenzong memberitahu ayahnya kalau anaknya masih hidup. Yin Jiao juga menyuruh Wenzong dan pasukannya untuk mundur jika bersikeras meneruskan peperangan. Yin Jiao tidak akan segan-segan membantai Wenzong dan pasukannya. Di tempat lain, Chan Yu akhirnya berhasil membawa Jiva sampai di kerajaan Shiki. Melihat Chan Yu ada di sini, semua orang pun mengarahkan senjata ke arah Chan Yu. Jiva pun langsung memberitahu semua orang kalau Chan Yu lah yang telah menyelamatkannya, dan Jiva mengajak Chan Yu untuk tinggal di dalam kerajaan Shiki karena Chan Yu pasti sudah dicap sebagai pengkhianat karena dia tidak mungkin bisa kembali lagi.
Raksasa biru Yin Jiao kemudian datang. Dia berubah menjadi wujud manusia biasa dan Jiva pun langsung memeluk Yin Jiao. Jiva senang karena sahabatnya ini ternyata masih hidup. Yin Jiao memberitahu kalau dia diutus Dewa Agung untuk menolong kerajaan Shiki. Dewa Agung melarangnya pergi untuk balas dendam sendirian karena amarah yang ada di dalam dirinya bisa menjadi bencana. Jiva lalu menyerahkan pedang milik Yin Jiao. Yin Jiao meminta Jiva untuk menyimpan pedang ini untuknya. Suatu hari nanti, jika dendam yang ada di dalam diri Yin Jiao menguasai dirinya, membuatnya hilang ingatan, Yin Jiao ingin Jiva memperlihatkan pedang ini padanya agar Yin Jiao bisa mengingat lagi kebersamaan mereka berdua. Yin Jiao lalu berkata kalau dia sangat iri kepada Jiva karena Jiva berjuang untuk melindungi keluarganya, sementara musuh bebuyutan Yin Jiao adalah ayahnya sendiri. Jiva pun berkata apapun yang terjadi, Jiva akan membantu Yin Jiao balas dendam kepada Kaisar. Di tempat lain, seorang utusan memberitahu Kaisar kalau putranya Yin Jiao masih hidup. Utusan itu lalu menyampaikan pesan dari jenderal yang bersedia meneruskan peperangan dan merebut gulungan dewa jika Kaisar bersedia memaafkan anaknya sang putra mahkota Yin Jiao. Karena hanya Yin Jiao lah satu-satunya penerus tahta yang sah. Jika Kaisar menolak memaafkan Yin Jiao, jenderal mengancam akan mundur dari peperangan. Mendengar hal ini, Kaisar pun terpaksa menyetujui hal itu. Dia ingin jenderal bisa mengambil gulungan dewa dan menyelamatkan kerajaan ini. Setelah utusan itu pergi, Daji bertanya kenapa Kaisar bersedia memaafkan Yin Jiao. Kaisar pun menyuruh Daji tidak usah khawatir karena dia sudah memiliki rencana cadangan. Di tempat lain, penyihir Gongbao mendatangi pulau kura-kura emas untuk meminta bantuan kepada gurunya sang raja penyihir untuk merebut gulungan dewa. Raja penyihir pun memberikan sebuah kendi yang berisi kutukan mayat hidup. Gongbao bisa menggunakannya untuk menciptakan pasukan zombie. Singkat cerita, penyihir Gongbao dan Kaisar mengumpulkan para tahanan pemberontak. Gongbao lalu melemparkan kendi, merubah para tahanan itu menjadi pasukan zombie. Di dalam kerajaan Shiki, semua orang berpesta untuk merayakan kemenangan mereka. Di tengah pesta, Zia menasihati Yin Jiao untuk jangan pergi sendirian menghadapi ayahnya. Yin Jiao harus menghimpun aliansi dan mencari dukungan rakyat terlebih dahulu. Baru setelah itu, Yin Jiao bisa menaklukkan ibu kota dan menghukum para penjahat. Dengan begitu, kedamaian akan tercipta di muka bumi ini. Chan Yu kemudian datang ikut bergabung ke dalam pesta. Dia terlihat senang berbaur bersama penduduk kerajaan Shiki. Dan dari belakang, Zia melihat tato aneh di belakang leher Chan Yu. Jiva yang sedang menari pun langsung mengajak Chan Yu menari di sampingnya. Dan Jiva pun jatuh hati melihat kecantikan Chan Yu. Di tempat lain, jenderal dan pasukannya melakukan ritual bulan hitam di sebuah tempat yang ditutupi awan. Jenderal menyuruh semua pasukannya untuk meminum ramuan penangkal agar tidak terpengaruh kutukan bulan hitam miliknya. Setelah meminum ramuan itu, muncul tato di belakang leher pasukan itu. Tato itu sama dengan tato milik Chan Yu. Wenzong kemudian menerbangkan beberapa cermin raksasa. Tiba-tiba cahaya bulan dan bintang tersedot masuk ke dalam cermin itu, membuat langit menjadi gelap gulita. Melihat hal ini, warga kerajaan Shiki pun panik. Jian Zia memiliki firasat kalau akan terjadi hal yang buruk. Jiva lalu mengetes menembakkan panah api dan panah itu mengenai gerobak musuh yang sudah mengepung kerajaan Shiki. Semua prajurit kerajaan Shiki pun panik. Mereka langsung bersiap untuk segera berperang. Di dalam tempat ritual, Jenderal Wenzong mulai menggerakkan cermin-cerminnya. Tiba-tiba cermin itu mengeluarkan sinar terang. Zia melihat burung-burung yang terkena cahaya cermin itu pun langsung berjatuhan. Dia menyuruh semua orang menghindari cahaya itu dan benar saja, orang yang terkena cahaya cermin langsung pingsan tak sadarkan diri. Siluman hijau berusaha menghancurkan cermin itu, namun dia malah terlempar sendiri. Jian Zia pun berkata satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan ini adalah dengan menyerang altar tempat ritual bulan hitam dilaksanakan. Zia menyuruh yang lain berpencar mencari tempat ritual itu berada. Sementara itu, pasukan musuh akhirnya berhasil menjebol gerbang dengan mudah. Tak hanya itu saja, pasukan musuh juga menembakkan bola-bola api menghancurkan rumah-rumah warga. Jiva lalu memerintahkan semua orang untuk berlindung di dalam istana, dan para penduduk pun kocar-kacir melihat pasukan musuh itu berhasil menjebol masuk dan mereka tidak bisa melawan karena langsung pingsan setelah terkena cahaya dari cermin. Zia kemudian dikepung pasukan musuh dan beruntungnya Yan Jian datang menyelamatkannya. Jiva dan Nacha juga kemudian datang dan cermin-cermin raksasa lalu menyinari mereka, dan untung saja Yin Jiao datang dengan membawa pelindung untuk melindungi mereka dari cahaya cermin.
Nacha dan Yin Jiao melaporkan kalau mereka tidak berhasil menemukan altar karena keadaan di luar sangatlah gelap gulita. Zia lalu melihat tato di leher prajurit musuh. Zia teringat kalau tato itu sama dengan tato yang berada di belakang leher Chan Yu. Zia pun memiliki ide. Zia kemudian pura-pura pingsan. Chan Yu yang ada di sana langsung menangkap Zia dan membawa Zia ke hadapan Jenderal Wenzong. Ternyata sebelumnya Jenderal Wenzong menyuruh Chan Yu masuk ke dalam kerajaan Shiki untuk menangkap Zia dan merebut golongan dewa. Di sini Chan Yu langsung marah karena Jenderal Wenzong melakukan serangan lebih awal dari perjanjian mereka. Chan Yu lalu meminta jenderal untuk menghentikan serangan kepada warga kerajaan Shiki karena dia sudah berhasil mendapatkan gulungan dewa itu. Namun jenderal ingkar janji, dia tetap meneruskan serangan dan jenderal berniat membantai kerajaan Shiki. Chan Yu yang kecewa pun kemudian mengembalikan gulungan dewa kepada Zia. Chan Yu membebaskan Zia dan menyuruhnya untuk pergi dan ternyata yang dia bawa bukanlah gulungan dewa melainkan kembang api. Zia sengaja menyerahkan dirinya untuk memberitahu lokasi tempat ini kepada yang lain. Setelah melihat kembang api dari kejauhan, Jiva pun langsung melesat menuju tempat itu. Sebuah cermin kemudian mengikutinya dari belakang. Yin Jiao lalu datang membawa Jiva. Namun cahaya cermin pun akhirnya membuat Yin Jiao tumbang. Sebelum pingsan, dia melempar Jiva. Siluman hijau lalu menangkap Jiva membawanya menuju tempat ritual. Sesampainya di tempat ritual, Chan Yu menyuruh Jiva menusuk mata ketiga Jenderal Wenzong untuk menghentikan semua ini dan sementara dia sendiri akan menahan kuda api. Di tempat lain, cahaya cermin membuat banyak rakyat kerajaan Shiki tumbang. Yan Jia dan Nacha pun juga ikut tumbang karena terkena cahaya cermin itu. Pasukan musuh lalu dengan mudah masuk ke dalam istana, tempat persembunyian semua orang. Di dalam tempat ritual dengan susah payah Chan Yu menahan kuda api yang ada di sana. Jiva pun langsung naik ke atas altar berniat menusuk mata jenderal. Jenderal langsung menahannya dengan satu tangan. Wenzong lalu menggerakkan cermin-cermin raksasa datang ke sini untuk menyinari Jiva. Wenzong berkata jika Jiva menusuk matanya, semua pasukannya yang memiliki tato di belakang leher akan mati termasuk Chan Yu. Mendengar hal ini Jiva pun menjadi bimbang. Dia ingin menghentikan kutukan ini namun dia juga tidak mau kehilangan Chan Yu. Di belakang Zia pingsan karena terkena cahaya cermin. Di tempat lain, pasukan musuh yang sudah mencapai istana bersiap-siap membantai semua orang. Di dalam tempat ritual dengan sisa-sisa tenaganya, Chan Yu bangkit membantu Jiva menusuk mata Jenderal Wenzong. Semua cermin ajaib pun langsung hancur. Semua pasukan musuh yang memiliki tato mata pun ikut musnah, begitupun juga dengan Chan Yu. Tubuh Chan Yu menghilang namun dia meninggalkan mutiara ajaib sebagai kenang-kenangan untuk Jiva dan semua orang yang sebelumnya pingsan pun akhirnya sadar kembali. Setelah kejadian itu, diam-diam Yin Jiao pergi menemui ayahnya seorang diri untuk membalas dendam. Tiba-tiba dia ditahan oleh sesuatu. Itu adalah Raja Penyihir Tong Tian dari Pulau Kura-Kura Emas. Raja Penyihir kemudian mencuci otak Yin Jiao, membuatnya tunduk di hadapan Kaisar Yin Xiao. Di tempat lain, Gong Bao menemui Jenderal Wenzong karena Wenzong sudah gagal menjalankan misi. Gong Bao membawa kotak dari Kaisar yang seharusnya tempat menaruh kepala Jiva. Gong Bao berkata kalau kotak itu tidak bisa dikembalikan dalam keadaan kosong. Jenderal Wenzong pun paham kalau Kaisar menginginkan kepalanya sebagai ganti kepala Jiva. Sebelum Wenzong memenggal kepalanya sendiri, dia terlebih dahulu memenggal kepala Gong Bao. Namun Gong Bao tidak bisa mati karena dia adalah seorang penyihir. Gong Bao pun kemudian memimpin pasukan zombie untuk menyerang kerajaan Shiki dan film pun selesai.